saya banyak belajar, salah satunya ke Mas Ebo. Ada hal yang pelajaran penting yang saya dapatkan tapi menyakitkan. Jadi saya orangnya kan karena latar belakangnya memang orang akademis, orang yang terbiasa segala sesuatu itu harus runtut, terencana dengan baik. Dan begitu Mas Ebo calling saya di Messenger Facebook, ini ada kayak gini, ikut apa enggak? Ikut. Lalu kemudian acaranya kapan? Nunggu kepastian. Nunggu 2 hari menjelang kita berangkat itu dikabari lagi, kita berangkat tanggal sekian. Lalu kemudian saya tanya, pulangnya tanggal berapa? Jam berapa? Teman-teman kira-kira jawabannya apa? Sangat menyakitkan. Sen. Langsung jangan. Saya nggak bisa. Gagal ya. Nggak bisa lewat gimana? Konfigurasi saya ini galak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali kedua saya hadir di Kebun Kahuripan. Terima kasih Pak Akir. Dan yang tidak berubah adalah suguhannya selalu mengenyangkan. Saya tadi dari Jogja itu bawa plastik kesak 6 biji Pak. Salah, saya memikirkan hajat hidup teman-teman saya semua, jadi ada 6 plastik kesak saya bawa. Rasanya masih kresek itu. Kita kan cinta produk Indonesia. Kamu aja. Saya juga enggak. Bukannya kompak. Aku ngaku. Ya memang salah makom memang. Karena saya sudah berada pada level dosen, mereka adalah mahasiswa yang belum lulus. Ya itulah kalau kuliah di Selatan University itu nggak akan pernah lulus. Tapi masalahnya adalah saya kalah jauh sama Kang Ebo, Mas Ebo, karena beliau levelnya adalah rektor, saya baru dosen. Dan rektor. Dan beliau honoris causanya adalah provokator. Teman-teman sekalian, kehadiran kami saya bersama dengan teman-teman kembali ke Jakarta ketemu Mas Anies. Saya banyak belajar, salah satunya ke Mas Ebo. Ada hal yang pelajaran penting yang saya dapatkan tapi menyakitkan. Jadi saya orangnya kan karena latar belakangnya memang akademis, orang yang terbiasa segala sesuatu itu harus runtut, terencana dengan baik. Dan begitu Mas Ebo calling saya di Messenger Facebook, ini ada kayak gini, ikut apa enggak? Ikut. Lalu kemudian acaranya kapan? Nunggu kepastian. Nunggu 2 hari menjelang kita berangkat itu dikabari lagi, kita berangkat tanggal sekian. Lalu kemudian saya tanya, pulangnya tanggal berapa? Jam berapa? Teman-teman kira-kira jawabannya apa? Sangat menyakitkan. Jawabannya adalah belum berangkat aja kok sudah tanya kapan pulang. Sesuatu yang menyebalkan sekali gitu. Dalam juga nih, Mas. Iya. Nah semenjak itu saya nggak pernah lagi bertanya tentang hal itu. Karena pasti tidak jelas. Termasuk kepulangan kita ke Jogja malam ini termasuk tidak jelas. Karena Pak Akhir sudah menyiapkan 1 kamar untuk kita. Iya. Bisa 2 hari, bisa 3 hari loh kita di Tapi sini. plastik keset tetap diisi kan? Juga. Tapi kalau dibawain diterima nggak? Boleh. Diterima nggak kalau dibawain? Plastiknya aja tapi Pak. Dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Tidak semudah itu baru bisa. Teman-teman sekalian, betul yang dikatakan tadi, saya lama di dunia pendidikan, kurang lebih 16 tahun. Saya di dunia pendidikan, kerja di 2 lembaga pendidikan. Aslinya saya bukan dosen, saya adalah staf harian biasa yang kemudian salah satu jabatannya adalah kepala bagian sarana prasarana yang bertanggung jawab terhadap lab komputer. Nah, karena bertanggung jawab lab komputer itu, kebetulan dosen komputernya ini dosen terbang, jarang masuk. Saya paham komputer, maka diamanahi Mas Adin gantiin ngajar waktu itu Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya.
ya otomatis mahasiswa manggil saya sebagai dosen. Ya saya contohnya dosen lah gitu ya. Nah tetapi zaman itu dunia kewirausahaan itu bukan sesuatu yang seksi. Ada mahasiswa, ada dosen punya sampingan jualan tahun 2009, tahun 2008 itu, ya itu adalah aib. Nah maka ketika saya kerja di kampus, juga set job menjadi kontributor beberapa koran dan majalah nasional. Lalu kemudian saya jualan kaki lima di pasar malam, di Masjid Jogokarian, bahkan sempat saya menjabat sebagai sekjen Asosiasi Pedagang Kaki Lima Jogja waktu itu. Teman-teman di kantor pada apa ya, nyinyirin lah kalau bahasa sekarang. Dosen kok tutulan, dosen kok jualan gitu ya. Nah itu terus kemudian menjadi trigger, ini kok nyebelin banget gitu. Nah lalu singkat cerita akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah ketika saya resign itu ya ala-ala drama Korea, ala-ala di setting ala TikTok lah sekarang gitu kan. Saya tunjuk papan nama kampus itu dan saya bilang saya akan bikin kampus yang lebih baik daripada kampus ini. Di waktu itu akhirnya resign tanggal 1 April tahun 2014. Beberapa bulan kemudian saya berikanlah kampus dosen jualan itu. Nah teman-teman ngomongin tentang jualan, karena banyak yang masih muda-muda saya lihat di sini, saya ingin menyampaikan bahwa percayalah jadi pengusaha itu gak enak. Jadi waktu saya masih kerja itu ngebayang gak enak banget ya jadi pengusaha, financial freedom, free time dan lain sebagainya, ternyata itu bullshit semuanya. Ya tetap aja teman-teman sekalian, free time itu kayaknya dalam rumus kita nggak ada. Apalagi kalau sudah kumpul sama Kelata University itu udah kumpul jam 10 malam, bubar jam 4 pagi gitu, itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Tapi saya nggak bisa melepaskan diri dari kelompok. Berarti akalnya yang belum masuk Pak dosen. Karena buliannya luar biasa. Nah teman-teman, jadi pengusaha itu nggak enak dan tolong mulai malam hari ini, pulang dari ruangan ini, berhentilah jadi pengusaha. Cukup kami saja biar tak banyak kompetitor. Nah yang muda-muda, yang pengen jadi pengusaha, satu pesan saya, yang muda-muda, nikah dulu. Karena bisnis itu untuk pemula kayak kita kan awalnya harus marketing kan. Nah gimana coba mau jago marketing kalau menjual diri sendiri aja Anda nggak mampu? Jadi kalau ada yang tersinggung, saya nanti pulangnya entah lewat mana. Ya, terima kasih Pak Akir, terima kasih Mas Irbo. Saya banyak belajar dari Mas Irbo. Kebetulan banyak belajarnya itu kebetulan tidak satu alma mater, karena saya nggak studi satu alma mater dengan beliau. Terlalu enak, kalau kata Pak Anies terlalu enak untuk masuk di UGM itu hanya satu kali tes. Saya akan kali tes di UGM, di UNY, di UPN, di UIN, keterimanya di Mercu Buana. Beliau senior saya di Muhammadiyah. Saya banyak sebelum berinteraksi dengan beliau secara offline, saya banyak baca tulisannya beliau. Zaman beliau masih kuliah. Tulisan-tulisan beliau juga waktu itu di Jawa Pos juga banyak saya baca, dan banyak teman-teman di luar Muhammadiyah mengatakan bahwa ini salah satu kader Muhammadiyah yang tulisannya layak kita baca gitu. Dan